Halo teman-teman. Kali ini mungkin video ketiga di hari saya perjalanan investasi di emiten Adaro. Nah, ini untuk catatan saya pribadi ya. Mungkin ini video ketiga ya. Nah, saya akan update perkembangannya. Jadi 1 Desember lusa smelternya itu sudah berjalan, smelter aluminium. Nah, itu sudah mulai commission, pemanasan pot room. Mereka menargetkan di berita itu 100.000 targetnya. Nah, di berita seperti itu yang saya baca, tapi perjalanan ya dilihat saja. Nah, yang kedua harga aluminium per hari ini sekitar 2.850, kurang lebih situ ya. Nah, ini sudah lumayan naik ya daripada yang dulu di range 2.400-an. Ini sudah bagus, marginnya akan lebih tebal. Juga katalis positif yang lain itu di China. China itu memproduksi sekitar 44 juta ton. Sekarang lagi moratorium. Moratorium sudah tidak boleh membuat smelter aluminium lagi di China. Produksinya hanya dibatasin sampai 44 juta ton. Total produksi aluminium itu 78 juta ton. Jadi sekitar China itu menyumbang 40% lebih ya, 40% lebih. Sekarang insentifnya itu juga ditarik. Yang dulunya itu mereka ekspor aluminium dapat cashback dari pemerintah 13% insentifnya. Nah, sekarang sudah dihapus 13%. Jadi mereka jual di dalam negeri lebih untung daripada di luar negeri. Nah, karena apa? Ya semua tahu masa depan sekarang yang lagi hot ini adalah AI kan. Sektor AI, sektor energi terbarukan. Ya kan? Mobil EV, mobil listrik. Semuanya ini rakus aluminium. Semuanya ini rakus aluminium, membutuhkan aluminium. Tanpa aluminium, sektor AI, EBT, energi terbarukan, solar panel, wind turbine, itu nggak bisa. AI kan nggak bisa, mereka butuh aluminium. Mau apalagi mobil listrik, itu satu mobil tuh range-nya itu rata-rata 250 kilo aluminium. Dan mobil listrik itu nggak bisa dari aluminium daur ulang, nggak bisa. Dia harus yang murni. Kalau aluminium daur ulang itu kemurniannya masih kurang. Kalau mobil listrik sekarang itu kan sistemnya kayak dicetak casting gitu loh. Jadi kalau dulu kan pakai ngelas kan, sekarang enggak. Jadi ada cetakannya di aluminium, dituangkan, nanti kering, cetakannya dibuka, sudah jadi. Nah, itu sekarang seperti itu. Bodinya itu aluminium semua, mesin lebih banyak aluminium, baterai untuk cover bodinya, karena aluminium itu yang kuat, ringan, dan tahan panas. Belum tahan korupsi barang.
belum ada gantinya. Jadi diprediksi dengan pesatnya di sektor AI, EBT, dan EV dunia mengarah ke sana, produksi aluminium ini semakin tahun akan nggak nutut untuk ngimbangi suplai kebutuhan di 3 sektor ini itu nggak nututi. Nah, di situ pastinya akan terjadi perebutan ya. Nah, seperti hukum supply and demand, di mana demand lebih banyak daripada supply, harganya itu akan pasti naik. Oke ya, itu sisi positifnya dari karena satu, di China moratorium, insentif subsidinya sudah dicabut. Yang dua, dunia berlomba ke arah sektor AI, EBT, dan mobil listrik. Semua itu butuh aluminium yang banyak. Oke ya, dan yang ketiga adalah katalis positif dari KIPI, kawasan industri. Nah, ini diberitakan sudah ada satu investor dari China itu bikin di sana kilang minyak dan petrochemical. Investasinya itu untuk bangun pabriknya itu sekitar 90 T sekian lah, besar sekali. Nah, mereka akan memulai konstruksi di pertengahan 2026 ya. Itu katalis positif lagi untuk ADRO. Karena KIPI ini 100% dimiliki oleh Adaro. ADMR nggak punya, Adaro yang punya. Nanti penjualan lahan dari kawasan industri, aktivitas bongkar muat di pelabuhannya, jadi listrik, listrik ini belum, listrik ini nanti dari PLTA-nya, sekarang belum. Sekarang ini listriknya miliknya ADI ya, yang dari power plant batu bara. Pengolahan limbah, ya, air itu kan di kawasan industri nanti masuk ke KIPI ya. KIPI dimiliki oleh Adaro ya. Nah, kenapa kok ini ada teka-teki pasal yang ini juga baru saya temukan. Kenapa kok saya suka sekali dengan prospek dari KIPI? Nah, ternyata di sana itu ada 2 konsorsium yang untuk membangun PLTA. Satu dari Adaro, Kayan Hydropower Nusantara, perusahaannya. Itu 1,3 gigawatt. Yang dua, Kayan Cascade, perusahaannya. Kayan Cascade. Dia bangun up to 9 gigawatt. Kayan Cascade ini pemiliknya siapa? Pemiliknya terafiliasi sama Prabowo dan Hasim. Yang punya ini berkawan baik selama 30 tahun dengan Prabowo dan Hasim. Nah, ini menarik. Mereka juga ternyata memiliki sebagian lahan di KIPI juga. Nah, ini menarik lagi. Begitu. Jadi si KIPI itu
nanti bukan KIPI sendiri, tapi ada dua konsorsium lagi. Jadi totalnya nanti 3 konsorsium di KIPI. Nah, ini perlu didalami lagi. Barangkali untuk saya ada kesalahan karena ini masih belum 100% ya. Jadi cuma mungkin kalau saya ya 70% lah, 60-70% lah. Masalah ada di KIPI itu ada 2 konsorsium lagi. Jadi KIPI ada Group, ada 2. Ini siapa namanya? Liman, yang satunya Juanda, Pak Juanda, ini Liman. Nah, ini dua-duanya ini, yang Liman sama Juanda ini dekat dengan Prab Hasim, keluarga Jojo Hadikusumo. Yang satu berteman baik dengan Prabowo selama 30 tahun. Nah, ini juga konsorsium 2 ini yang membangun Kayan Cascade 9 gigawatt yang akan masuk ke KIPI dan IKN, listrik di IKN. Kalau mau tahu 9 gigawatt itu segede apa? Yang namanya kota Jakarta ya, itu 6 giga. Listriknya itu 6 giga, itu beban puncak listriknya itu hanya 6 giga. Nah, sekarang masif betapa gedenya ya proyek Kayan Cascade ini. Nah, proyek PLTA ini nanti diperkirakan targetnya jadi itu di 2029 dan 2030. Jadi seharusnya kan tahun depan ini si Aldaro ini berjalan dulu smelternya di sana, P1 500.000 ton. Setelah itu kan jalan phase 2 500.000 ton lagi, terus jalan yang ketiga total 1,5 juta ya. Oke ya. Nah, pastinya ada investasi masuk lagi untuk membangun di perusahaan di KIPI ini, kawasan industri KIPI ini. Nah, masuknya kapan? Saya yakin masuknya nggak akan menunggu di tahun 2030. Pastinya sebelum itu, bisa 2026, bisa 2027. Antara 2 tahun ini 26 dan 27. Karena untuk membangun suatu pabrik yang besar itu bisa membutuhkan setidaknya minimal 2 tahun. Bahkan bisa sampai 3 tahun. Kalau yang si Taikun ini, Taikun Chemical Indonesia, PT Taikun Chemical Indonesia, dia membangun kilang ini membutuhkan waktu 4 tahun. Makanya 2026 di tahun depan dengan investasi 90 T, 2026 bangun, selesainya beroperasinya 2030, pas bertepatan dengan suplai listrik PLTA-nya jadi. Nah, tentunya nanti di 2027 pasti juga sudah ada yang bangun pabrik yang lain. Rumornya ini ya, di sana akan berdiri baterai juga, pabrik baterai untuk mobil. Ini rumor, tapi masih sebatas rumor. Seperti CATL, baterai listrik merek-merek China itu nanti bikinnya di situ. Nah, cuma kembali lagi, kok saya walaupun itu masih rumor, tapi saya kok tetap yakin ya. Karena apa? Ya seperti tahu kan, Indonesia kan ikut BRICS ya, ikut ke aliansi BRICS kan. Nah, disitulah itu pasti ada deal antara Indonesia dan China, itu pasti ada deal untuk investasi tentang ini. Jadi
semoga laba Adaro di tahun 2026 2 kali lipat dari sekarang. Jadi perkiraan saya sekitar 11 T nanti laba bersihnya. Kalau syukur-syukur bisa 12 T. Jadi semoga di tahun depan Adaro, ya pesimis saya di 3.400 ya pesimis ya. Tapi ada beberapa teman-teman itu yang menghitung itu sampai 4.200. Jadi hitungan pesimis di 3.400, hitungan convictionnya, yakinnya itu di 4.200. Itu adalah valuasi saya di Adaro di tahun 2026 ya. 2026 ya, bukan sampai 2030. Nanti beda lagi. Karena 500 juta ton aluminium, hitungan saya semoga meresetnya tidak jauh. Salahnya perhitungan saya tetap nggak terlalu jauh, semoga ya. T. Jadi kalau 1,5 juta ton aluminium itu laba bersihnya agak 15 T, yang mana adalah tiga kali lipat dari sekarang. Begitu. Oke ya. Jadi kalau misalkan harga wajarnya let's say katakanlah 3.000, ya kan? Oke lah. 3.000 harga wajar nih. Pas 1 P1 3.000 harga wajar. Ya toh? Nanti aluminium yang kedua, pabrik kedua aja beroperasi nih. Jadi 6.000 harganya. Yang ketiga beroperasi ya jadi 9.000. Nah, begitu. Jadi semoga kita kaya bersama ya. Oke, sekian update saya di Adaro video ketiga. Jika nanti oh ya, satu lagi. Nah, ini sangat penting. Di sana kan tertera bahwa saham yang beredar untuk masyarakat itu adalah sekitar 8,3 miliar lembar saham kan. Tapi sebenarnya yang beredar itu nggak segitu loh. Yang beredar itu untuk saat ini, per hari ini ya, ini sekarang tanggal 29 ya, 29 November. Per hari ini saham yang beredar itu sisa cuma 3 miliar. Sekitar 3 miliar. Itu Adaro kan mau buyback. Dana buyback 4T baru kepake 500 juta, masih ada 3,5 T. Kalau dari sisa saham yang beredar ini dijumlah dengan harga sekarang itu dirupiahkan, devaluasi itu sekitar 6,5 T. Kalau Adaro mau buyback terus ini sampai dia menghabiskan semua, barang ini pasti akan sangat-sangat kering. Oktober retail sudah keluar hampir 16.000, 15.000, 16.000 sudah keluar jumlah pemegang saham. Semoga nanti di November ini juga sudah banyak yang keluar retail itu. Dalam 2 minggu terakhir ini yang membeli ini adalah institusi-institusi, sudah bukan retail lagi yang borong ini.
Jadi kalau sudah institusi masuk, mereka akan lebih kuat untuk ngehold, untuk nahan. Tak mungkin kayak suatu institusi membeli itu untung 5 naik 3%, 5%, bahkan 10% sudah dijual, itu tidak mungkin. Mereka rugi. Oke ya. Jadi di Adaro barang ini sudah mulai kering. Yang masuk ini sudah 2 minggu terakhir sudah institusi, sudah borong, terus beli. Oke ya. Jadi semoga kaya bersama di 2026. Adaro 3.400.